Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan Aji dengan NIM 2305111162 dari kelas DI23C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek marketplace barang bekas mahasiswa, yaitu sebuah aplikasi marketplace yang berbasis web menggunakan Laravel yang dirancang khusus untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan metode transaksi COD atau cash on delivery. Pertama, gambaran umumnya. Aplikasi ini memfasilitasi aktivitas jual beli barang bekas secara khusus antar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang berbeda, marketplace ini tidak memerlukan payment gateway, jadi dibuatnya juga lebih mudah karena menggunakan metode cash on delivery. Peran utama aplikasi ini adalah mengelola penawaran pengamanan persetujuan transaksi, mencatat riwayat, dan memoderasi komunitas. Lalu ada rancangan arsitektur sistemnya. Untuk front end layer, yaitu yang menangani UI UX, landing page, dan katalog produk, dibangun menggunakan Blade template, HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Alpine JS, dan Void. Lalu application layernya menggunakan controller, middleware, validation, serta autentikasi aman yang menggunakan Laravel Bridge. Lalu ada data layernya yang pusat penyimpanan sistem menggunakan MySQL, penyimpanan data relasional untuk entitas utama seperti user, produk, dan transaction. Nah, di sini ada dua hak akses untuk admin dan moderator dulu. Pertama, administrator yang memiliki kontrol tertinggi pada sistem marketplace yang mengelola seluruh pengguna termasuk moderator, manajemen kategori seluruh produk, mampu melakukan override seluruh transaksi, dan melihat dan menangani laporan sistem menggunakan dashboard admin ya. Kemudian ada moderator yang menjaga keamanan komunitas dan transaksi, menerima dan menangani laporan pengguna, memantau aktivitas marketplace via dashboard, mengambil tindakan pada produk yang dilaporkan melanggar. Jadi kalau ada produk-produk yang tidak benar, maka user bisa melaporkan dan moderator bisa menindakinya, admin juga bisa menindakinya dan menghapus produknya. Lalu ada hak akses yang ketiga, yaitu user atau mahasiswanya itu sendiri, yang utama dalam marketplace ini yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli dalam pembeli barang bekasnya. Yang pertama ada mengajukan pembelian produk, yang kedua manajemen produk pribadi, ada tambah, ubah, hapus, yang menyetujui atau menolak tawaran, melakukan dual confirmation pada transaksi COD. Jadi ketika transaksi itu kan nggak bisa salah satu pihak saja yang setuju, harus ada dua pihak yang disetujui untuk COD ini. Jadi ada dual confirmation. Lalu ada memberi ulasan rating dan laporan pelanggaran untuk user yang lainnya. Lalu ada menerima notifikasi real time via sistem. Jadi ada notifikasinya ketika produk kita dibeli atau terjual. Ada 8 siklus status transaksi COD. Yang pertama pending, approve. Pending itu buyer ajukan COD. Jadi pertama buyer ajukan COD, terus tunggu penjualnya approve. Penjual sudah menyetujui, produknya sudah dipesankan, jadi di katalognya sudah tidak ada. Seller ready COD, jadi penjual sudah tiba, siap di COD, siap di tempat untuk COD. COD in progress berarti sedang dalam proses atau sedang bertemu. Lalu seller selesai konfirmasi. Ketika selesai COD, maka penjual harus konfirmasi selesai. Lalu buyernya juga harus setuju selesai, tidak bisa sepihak saja. Atau ada cancel, yang pembeli membatalkan pesanan ketika sudah COD ataupun belum bisa dibatalkan. Reject yaitu penjual yang menolak tawaran pembeli, mungkin ada pembeli yang lain. Lalu alurnya ada 4 alur. Pertama request, melihat barang, memilih barang, mengajukan COD tadi, persetujuan, penjual mereview dan menyetujui produk di reserve, buyer yang lain yang ditolak. Bertemu, penjual siap di lokasi, pembeli konfirmasi, tepat selesai, kedua belah pihak konfirmasi, status komplit, fitur ulasan terbuka. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini memberikan solusi jual beli interaksi kampus yang aman dengan validasi COD, dual confirm, arsitektur Laravel yang terstruktur, dan pembagian peran yang rapi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk demonya. Nah, ini tampilan awal dari website marketplace-nya. Berandanya seperti ini. Ini katalognya. Baru saya contohkan dua.
Sekarang kita coba melakukan pembelian. Nah, ini dashboard untuk usernya. Misalkan user ingin membeli sepatu yang dijual oleh Ucup ini, maka user bisa langsung saja mengajukan COD. Nah, lalu untuk Ucup tadi yang menerima, maka Ucup akan menerima notifikasi di sini. Ada permintaan ingin membeli COD. Ada yang ingin COD. Ucup bisa menyetujui COD. Nah, misalkan ada 2 user yang ingin COD. Oke, di sini saya sudah login sebagai moderator atau user yang baru. Moderator coba ingin membeli sepatunya Ucup lagi. Nah, sudah diajukan. Nah, si Ucup bentar. Nah, si Ucup menerima 2 ajuan dari Faiz Ramadan dan moderator ini. Ucup bebas menerima mana yang harus di COD kan. Misalkan kita ini pilih Faiz. Nah, maka moderator otomatis ditolak. Nah, reset. Refresh. Nah, ditolak. Penolakan, maaf, produk Anda telah ditolak. Nah, untuk Faiznya sudah bisa melakukan chat WhatsApp dengan si Ucup tadi. Jika sudah diterima, maka kita bisa chat Ucupnya dan melakukan negosiasi beberapa apa ini di mana. Ini juga sebelumnya kita bisa lihat produknya. Ini titik temunya di depan warung Bunda. Ini sedang transaksi kondisi bekas, deskripsi, sebagainya. Jika sudah, kita bisa chat lalu suruh si Ucup atau penjualnya menyetujuinya. Siap COD. Ketika sudah siap atau sudah di tempat si Ucupnya, maka si Faiz juga harus konfirmasi lagi. Nah, tadi ini Faiz sudah siap di tempat. Kita akan mulai COD-nya. Nah, sedang bertemu COD, sedang bertemu. Jadi ini sedang melakukan COD. Ketika COD selesai, kita bisa tandai selesainya. Konfirmasi lagi. Kalau terima, konfirmasi terima. Nah, selesai. Transaksi telah dilakukan, COD. Kita bisa beri belasan kepada si Ucup ini. Kita bisa lihat dashboardnya. Nah, jadi ulasannya bintang 5. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara untuk mereport user. Di sini kita coba report si admin ini, misalkan scam. Laporan berhasil dikirim ke moderator. Kita lihat, cek di moderatornya, maka ada laporan yang masuk. Lihat dari Ucup. Alasan scam bla bla bla. Tanggal dilaporkannya, produknya bisa dilihat. Ini produknya. Jadi ini bisa kita ubah statusnya jadi investigasi sedang dicek, terbukti melanggar atau tidak valid. Kalau ini tidak valid, kita ubah menjadi tidak valid. Misalkan kita melanggar, maka otomatis akan dihapus permanen dan notifikasi akan muncul ke kedua belah, ke penjual dan pelapor. Nah, muncul laporan Anda tidak ditemukan pelanggaran, laporan tadi tidak ditemukan. Kita bisa tandai semua. Sekarang saya akan coba melakukan jual barang. Sebagai contoh, laptop sepatu division 1 juta baru depan kantin, misalkan ini deskripsinya baruan. Muncul di produk saya dan di katalognya juga muncul. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.